Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang kita mulai, marilah kita buka dengan doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang hari Rabu 30 Desember 2021 dalam perkara cerai talak nomor 001-PDT-G-2021-PA-TJK antara Miftah Husadah sebagai penggugat dan Hermawan Iqbal Baharsa sebagai tergugat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat dan tergugat diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap pada persidangan hari ini? Ya, dalam keadaan sehat dan juga siap mengikuti persidangan hari ini. Penggugat, apakah terjadi perdamaian selama penundaan sidang? Tidak, yang mulia. Bagaimana tergugat? Apakah Anda tidak berusaha berdamai dengan istri Anda? Saya sudah melakukan usaha damai yang mulia, tetapi tidak berhasil. Mohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang ini. Saudari penggugat, apakah saudari tetap pada gugatan saudari? Ya, yang mulia. Baiklah, sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan menghadirkan saksi, penggugat, dan tergugat. Setelah pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dari para pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara tergugat dan penggugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, majelis hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuktian dan saksi. Saudari penggugat, apakah Anda sudah siap dengan bukti dan saksi saudari? Ya, saya sudah siap, yang mulia. Penggugat, silakan saudari tunjukkan bukti-bukti saudari kepada majelis hakim. Apakah Anda sudah siap dengan saksi Anda? Ya, sudah siap, yang mulia. Saudari penggugat, berapa orang saksi yang akan Anda hadirkan dalam persidangan hari ini? Satu orang, yang mulia. Kepada Saudari Yeni Juitasari selaku saksi dari pihak penggugat, dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum saudari saksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudari saksi sehat mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat, yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui mengapa saudari dipanggil pada persidangan ini? Untuk menjadi saksi dari penggugat. Bisakah Anda menyerahkan tanda pengenal atau kartu identitas saudari?
Siapa nama lengkap saudari? Yeni Juwita Sari yang mulia. Apakah saudari siap untuk disumpah menjadi saksi? Ya, saya siap yang mulia. Baik, silakan saudari saksi maju ke depan. Kemudian ikuti suara saya. Saudari saksi, ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah yang sebenar-benarnya saya bersumpah yang sebenar-benarnya dalam perkara sebagai saksi dalam perkara sebagai saksi akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya akan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya, dan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan saudari saksi dulu. Saudari saksi, Anda telah disumpah. Jadi saudari wajib memberikan keterangan yang sebenarnya yang saudari lihat maupun saudari dengar secara langsung. Silakan hakim anggota 2 untuk bertanya kepada saudari saksi. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudari saksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudari saksi kenal dengan penggugat? Ya, saya mengenal. Saya bertetangga dengan penggugat dan tergugat, dan penggugat adalah teman kuliah saya. Apa hubungan penggugat dan tergugat? Suami istri dua. Kapan mereka menikah? Tahun 2014 dan tanggalnya kemarin. Anda hadir pada pernikahan mereka? Hadir saya salah satu panitia. Di mana mereka menikah? Di rumah orang tua penggugat. Saksi, sejak kapan penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka yang beralamat di Jalan Yudhistira nomor 15, Kelurahan Pasir Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung? Sejak tanggal 2 Januari tahun 2018, Kota Bandar Lampung, atau 4 tahun setelah menikah. Saudari saksi, apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak? Iya. Berapa orang? 2 orang. Siapa namanya dan berapa umurnya? Yang pertama bernama Muhammad, umurnya 4 tahun. Dan yang kedua bernama Rafael, umurnya 2 tahun. Apa yang saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Tahu saya awal pernikahan mereka, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dan damai. Sebaliknya, rumah tangga yang lainnya, itu harmoni tersebut tidak berlangsung lama. Mulai dari ini saya mendengar terjadi percekcokan dan pertengkaran. Sejak kapan? Kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Tepatnya kapan? Kira-kira awal tahun 2019, sejak terduga diangkat menjadi manajer dan keluar kota. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Saya tetangga penggugat, dan saya juga teman kuliah penggugat, dan juga sering bercerita tentang kehidupan rumah tangga kepada saya. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui bahwa tergugat naik jabatan dan sering pergi keluar kota? Ya, benar. Sudah tergugat naik jabatan, dia sibuk keluar kota. Berdasarkan keterangan dari penggugat bahwa Anda melihat langsung tergugat selingkuh dengan teman kantornya. Apakah hal tersebut benar? Benar, Bu Hakim. Saya melihat secara langsung di sebuah tempat makan. Coba saudari saksi jelaskan dengan lengkap terkait yang saudari saksikan. Saat itu sekitar tanggal 17 April 2019, dan saya sedang makan dengan teman saya di kopi. Secara biasa saya melihat suami dari penggugat sedang makan malam dengan seorang perempuan. Awalnya saya mengira dia adalah seorang teman tangga dari tergugat. Namun setelah melihat keakraban mereka, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil foto dan menunjukkan kepada penggugat.
Mengapa saudari berniat untuk menunjukkannya kepada penggugat? Karena penggugat adalah sahabat saya di kuliah dan sekarang adalah anak saya. Saya ingin menanyakan langsung kepada penggugat, apakah penggugat mengenal perempuan yang sedang bersama suami tersebut. Tetapi penggugat tidak mengenalnya dan penggugat langsung berpikiran bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan dari suaminya. Saya sudah menjelaskan bahwa tidak baik untuk berprasangka seperti itu. Namun penggugat tetap pada pendiriannya. Saudari saksi, apakah menurut saudari perkawinan penggugat dan penggugat bisa dipertahankan kembali? Saya selaku sahabat berharap mereka dapat rukun dan memilih kembali. Namun setelah melihat keributan dan percekcokan mereka yang terus menerus berakibat perkawinan mereka tidak sehat dan akan berdampak tidak baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Baik, terima kasih saudari saksi. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Bagaimana saudari penggugat dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dibantah? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dibantah? Ya, yang mulia, saksi foto berselingkuh dengan wanita itu tidak benar. Saya di tempat makan itu bersama dengan teman-teman kantor lainnya, kiranya ada 5 orang yang mulia. Baik, kalau begitu, saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudari. Bagaimana kesimpulan saudari penggugat, akan mencabut atau akan tetap pada gugatan cerai saudari? Bukan pada gugatan yang mulia. Saudari tergugat, apakah Anda akan mengajukan bukti dan saksi? Ya, yang mulia. Apakah Anda sudah siap dengan bukti Anda? Ya, saya siap yang mulia. Saudara tergugat, silakan saudara tunjukkan bukti-bukti kepada majelis. Apakah saudara siap dengan saksi? Ya, saya sudah siap yang mulia. Berapa orang saksi Anda? 1 orang yang mulia. Siapa saksi yang saudara ajukan? Awak depansi ada teman kerja saya yang mulia. Saudara petugas, mohon panggilkan saksi dari saudara tergugat. Kepada saudara saksi dari pihak tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum saudara saksi. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat mengikuti persidangan hari ini? Ya, sehat. Apakah saudari saksi mengetahui mengapa saudara dipanggil pada persidangan ini? Ya, jadi saksi. Bisakah Anda menyerahkan tanda pengenal atau kartu identitas saudara? Siapa nama lengkap saudara? Rahmat Irfansyah, Usia saudara? 29 tahun. Alamat saudara? Jalan Sukamaju, Kelurahan Sinar Rezeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Magelang Selatan. Apakah saudara saksi siap disumpah untuk menjadi saksi? Siap yang mulia. Atas agama apa? Islam. Silakan saudara saksi maju ke depan.
Mohon kepada petugas saudara saksi, saudara nanti ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan saudara saksi duduk kembali. Saudara saksi, Anda telah disumpah. Jadi saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya, yang saudara lihat maupun yang saudara dengar secara langsung. Ya, yang mulia. Silakan hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, Anda telah disumpah dalam persidangan ini, maka dari itu untuk kedepannya jawaban dan sesuai kenyataan yang Anda sebutkan tidak mengada-ngada, sesuai dengan apa yang Anda dengar dan Anda lihat. Apakah saudara kenal dengan tergugat? Ya, sebenarnya saya dengan kerja tergugat. Apa hubungan termohon dari penggugat? Suami istri. Kapan mereka menikah? Tahun 2014. Anda hadir pada waktu pernikahan mereka? Ya, hadir Pak Hakim. Kapan mereka menikah? Tahun 2014. Di mana mereka menikah? Di rumah orang tua penggugat. Saksi, setelah mereka menikah, mereka tinggal di mana? Awal menikah mereka tinggal di rumah orang tua tergugat. Saudara saksi, apakah menggugat mempunyai anak? Punya yang mulia. Berapa orang? 2 orang. Siapa namanya dan berapa umurnya? Anak pertama bernama Muhammad Iqbal, umur 4 tahun. Anak kedua bernama Rafania Zafira, berumur 2 tahun. Apa yang saksi ketahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Setahu saya awal-awal pernikahan mereka kehidupan rumah tangga tergugat dan bukan berjalan rukun dan damai layaknya rumah tangga yang lain. Namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama. Akhir-akhir ini saya dengar sering terjadi percekcokan dan pertengkaran. Sejak kapan itu? Kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Tepatnya? Tahun 2019 tergugat diangkat jadi manajer. Kemudian tergugat menjadi sibuk sekali dengan pekerjaannya, sehingga anak-anak mereka sering dititipkan ke rumah orang tua tergugat. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Beberapa kali saya mendengar keluhan tergugat dia curhat pada saya masalah rumah tangganya. Saya mendengar langsung cerita dari mulut tergugat cocok di antara mereka. Apakah benar tergugat tidak mengurusi anak-anak dari penggugat dan tergugat? Mungkin iya Pak Hakim, karena tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Saudara saksi, apakah pernikahan dari tergugat dan penggugat bisa dipertahankan? Saya selaku teman kerja tetap menginginkan keutuhan rumah tangga mereka, karena kasihan juga dengan 2 anak-anak mereka yang masih kecil. Mereka perlu mendapatkan didikan yang baik, kasih sayang dari orang tua supaya kelak menjadi anak yang baik. Bagaimana saudara tergugat? Dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin saudara tambahkan atau dibantah? Tidak cukup yang mulia. Bagaimana saudari penggugat? Atas kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambah atau Anda bantah? Kuasa hukum penggugat, apakah saudari siap dengan kesimpulan klien Anda? Apa kesimpulan saudari? Kesimpulan perkara penggugat nomor 001-PDT-G/2021-PA Tanjung Karang. Dalam perkara antara Miftahul Saadah binti Harwani sebagai penggugat melawan Hermawan Iqbal Baharsyah bin Henry Yakub sebagai tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 001-PDT-G/2021-PA Tanjung Karang di Bandar Lampung.
yang bertanda tangan di bawah ini. Kami, nama Elsa Fauziah Ambarwati, SHMH, advokat, alamat Jalan Kesatria 2, Portrijaya, Sukarame, Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili atau menampingi klien kami, nama Miftah Musaadah, umur 27 tahun, pekerjaan pengusaha, agama Islam. Tempat tinggal di Jalan Dr. Harun 1, Gang Haji Mutiah, Kota Baru, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan, nama Hermawan Iqbal Baharsyah, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam. Tempat tinggal di Jalan Dr. Susilo, Gang Pusri 2, nomor 72A, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini, kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. 2. Bahwa maksud permohonan penggugat dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai gugat terhadap penggugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis dengan dua anak yang bernama Muhammad Iqbal berumur 4 tahun dan Rafania Zahira yang berumur 2 tahun. Bahwa penggugat dan tergugat menikah dan tinggal di rumah bersama yang dibeli oleh tergugat, akan tetapi setelah 5 tahun menikah, rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain. Bahwa penggugat merasa adanya perubahan pada tergugat. Penggugat mendapat bukti bahwa tergugat melakukan perselingkuhan, sehingga penggugat mendesak untuk jujur, namun tergugat tidak jujur, sehingga ia emosi dan melakukan KDRT terhadap penggugat. Bahwa tergugat tidak lagi menghargai dan dengan berani dan seringkali melakukan KDRT. Tergugat sering marah-marah dengan tidak menghiraukan nasihat, juga tidak pernah terbuka soal penghasilan kepada penggugat. Bahwa tergugat jarang memperhatikan penggugat serta anak-anaknya dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga. Lalu ketika pertengkaran terjadi, tergugat sering membentak penggugat dengan kata-kata kasar dan sering memukuli hingga terdapat luka lebam. 3. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan di atas, maka sekitar bulan Juni 2021 penggugat pulang ke rumah orang tua bersama anak-anaknya. Selama itu penggugat dan tergugat tidak lagi berhubungan. 4. Bahwa dalam tuduhan yang dilayangkan dalam jawaban tergugat, bahwa penggugat ini adalah temperamental dan bukan seorang pengayom. Penggugat menyangkal hal ini karena dalil istri mana yang tidak kehilangan kesabarannya jika suami tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya, selalu membantah perkataan penggugat sebagai istri, dan ingin menang sendiri dalam kehidupan berumah tangga. Pengayoman yang diinginkan penggugat juga telah diberikan oleh tergugat dalam bentuk nafkah lahir maupun batin. Namun, tergugat selalu merasa kurang, khususnya terkait nafkah lahir maupun batin. Untuk itulah penggugat mengizinkan tergugat untuk tetap bekerja. 5. Bahwa dalam hal ini, penggugat memandang sudah tidak lagi ada kecocokan dirinya dan tergugat dalam berumah tangga, sehingga diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Justo, pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 Justo, pasal 11 116B huruf F kompilasi hukum Islam. Untuk itulah penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan tergugat. 6. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa A. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 187656512990004 atas nama pemohon bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P-1. 2. Buku nikah antara pemohon dan termohon berupa akta nikah nomor 484/81/7/2014 bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P-2. C. Surat bukti visum dari Rumah Sakit Abdul Muluk Kota Bandar Lampung sesuai aslinya, diberi tanda P-3. D.
D. Bukti fotokopi dan chattingan bahwa tergugat bersama wanita lain. 7. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, pihak menggugat telah membawa saksi antara lain A. Keterangan nama Yeni Juwitasari, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal Jalan Suparman, Gang Dewi Dharma, nomor 1, Enggal, Tanjung Karang Pusat, bahwa sudah menerangkan A. bahwa saksi kenal sangat baik dengan penggugat dan tergugat karena saksi selaku teman, tetangga, dan saudara penggugat. 2. Bahwa saksi mengetahui bahwa kalau rumah yang menjadi tempat tinggal penggugat dan tergugat merupakan rumah yang dibeli oleh tergugat. C. Bahwa penggugat juga sering meminta tolong kepada saksi untuk menjemput putrinya dari sekolah karena tempat kerja saksi yang dekat dengan sekolah anak penggugat. Bahwa saksi sering bertanya kepada penggugat terkait suaminya. Penggugat bilang suaminya selalu sibuk dan jarang memperhatikan penggugat dan anak-anaknya. Siap. Terima kasih. Kuasa hukum tergugat, apakah saudari siap dengan kesimpulan klien Anda? Siap yang mulia. Apa kesimpulan saudari? Kesimpulan perkara tergugat nomor 001-PDP-G-2001-PA Tanjung Karang. Dalam perkara antara Miftah Kusaadat binti Harwani sebagai penggugat melawan Hermawan Iqbal Baharsak bin Henry Yaakob sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor 001-G-2021-PA Tanjung Karang di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini kami Lestari Azaria SHMH Indonesia, advokat, alamat Jalan Nangka 3, Kelurahan Korpi Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum tergugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepanitiaan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami. Nama Hermawan Iqbal Baharsak, warga negara Indonesia, alamat Jalan Reso Adi Perwiro nomor 100 Karangjawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Lampung Tengah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat melawan nama Miftah Kusaadat, warga negara Indonesia, alamat Jalan Dr. Harun 1, Gang Haji Mutia, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Untuk dan atas nama tergugat dengan ini kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula baik yang telah disampaikan dalam perihal jawaban gugatan, bukti dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. Kedua, bahwa maksud permohonan tergugat dalam perkara ini adalah perkara permohonan untuk menolak atau membatalkan cerai gugat yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dengan 2 orang anak bernama Muhammad Iqbal 4 tahun dan Nofania Zahrifa 2 tahun. Bahwa penggugat dan tergugat menikah dan tinggal di rumah bersama yang dibeli oleh tergugat. Akan tetapi setelah 6 tahun menikah, rumah tangga mereka mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain bahwa tergugat merasa difitnah atau disalahkan oleh tergugat, yang mana penggugat mengaku mendapat bukti bahwa tergugat melakukan perselingkuhan, sehingga penggugat mendesak untuk jujur pada semua hal tersebut tidak lebih dari sebatas rekan kerja dan tidak pernah melakukan perselingkuhan maupun KDRT. Bahwa tergugat masih memperhatikan penggugat serta anak-anaknya. Yang ketiga, bahwa perselisihan itu hanyalah diakibatkan kesalahpahaman yang pada akhirnya pada sekitar bulan Juni 2019 tergugat pulang ke rumah orang tua bersama anak-anaknya dan selama itu tergugat masih menafkahi
dengan memberi uang bulanan. Keempat, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon bermaterai cukup sesuai aslinya, berdiri tanda tangan. Kedua, buku nikah antara pemohon dan termohon berupa akta nikah nomor 4321-27-8-2014 bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda tangan. Bukti tabungan sebagai bukti uang bulanan. Yang kelima, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah membawa saksi antara lain dengan keterangan nama Ahmad Irfansa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta yang beralamatkan Sukamaju CRW atau RT 001/001, Kelurahan Sinar Rezeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mengenal nama penggugat dan tergugat. Saksi kenal dikarenakan saksi adalah tetangga dari penggugat dan tergugat. Bahwa saksi hadir dalam persidangan penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2014 secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama wali nikah yang menjadi saksi ada 2 orang, yaitu saksi sendiri bernama saksi nikah dan emas 5 gram. Selanjutnya, bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Muhammad dan Fania. Baik, terima kasih. Sidang di skors untuk musyawarah majelis hakim. Skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum. Proses pemeriksaan telah usai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Maka sidang dilanjutkan minggu depan pada tanggal 30 Desember 2021 untuk pembacaan putusan. Kepada kedua pihak diminta hadir pada persidangan berikutnya tanpa dipanggil, karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi dan patut dihadiri. Sidang ditunda. Sidang perkara gugat cerai dengan register nomor 001-G-2021-PA.TJK ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.